모든 이점을 안고 하겠지만 우리 선수들도 내일 최선을 직접 내가 말레이시아 같은 거 하고 그다음에 Situasi yang terjadi di kancah sepak bola Indonesia memang sedang tidak mengenakan. Buntut dari tragedi Kanjuruhan yang membuat sedikitnya 132 nyawa melayang membuat dibentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim yang diketuai Mahfuz MD untuk PSSI adalah, secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang. Salah satu bagian kecil dari unggahan tersebut adalah sebagai berikut. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama. Tagar Stewart juga sempat menjadi trending, bagaimanapun juga, segala kemungkinan buruk harus dipersiapkan dan dipikirkan, termasuk jika akhirnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong benar memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Apalagi di akhir tahun Timnas Indonesia akan bertempur di Piala AFF 2022. Berikut adalah 4 pelatih top yang bisa menggantikan Shin Tae-yong jika benar mundur dari pelatih Timnas. 1. Luis Milla. 2. Milomir Seslia. Mantan pelatih Borneo FC ini saat ini berstatus tanpa klub. 3. Park Hang-seo. Belakangan banyak rumor yang menyebutkan Park Hang-seo akan meninggalkan kursi pelatihan Timnas Vietnam. Meski ia juga dicap sebagai salah satu pelatih yang berhasil membawa Vietnam menjadi tim yang ditakuti di Asia Tenggara, dikutip dari media Vietnam The Tao 247, Park Hang-seo telah dihubungi Federasi Sepak Bola Korea untuk memimpin Timnas Korea Selatan U-20. Selain itu, sejumlah tawaran juga datang dari negara lain. 4. Jackson F. Tiago. Pelatih terakhir adalah mantan pelatih Persis Solo Jackson F. Tiago. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, Tragedi Kanjuruhan merilis rekomendasi untuk PSSI, Ketua Umum dan jajarannya didesak mundur. Hal itu tertuang dalam surat rekomendasi TGIPF yang dirilis, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, ada 12 rekomendasi, salah satunya ditujukan kepada PSSI, selain diantaranya kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, Panpel, Polri, dan supporter. Dalam poin pertama rekomendasi TGIPF, tim yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu langsung meminta PSSI berbenah. Salah satu hal yang diminta adalah agar Ketua Umum dan jajarannya, dalam hal ini Komite Eksekutif, mundur dari PSSI. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang, tulis poin 1 rekomendasi TGIPF untuk PSSI. Lalu poin kedua, TGIPF memerintahkan agar PSSI segera melakukan kongres luar biasa. TGIPF menyebut agar PSSI mendapatkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas.
Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa, KLB, untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan Liga Sepak Bola Profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan, tulis TGIPF. Dalam konferensi pers, Mahfud MD juga meminta PSSI bertanggung jawab secara hukum dan moral. Secara hukum berarti diproses secara hukum, dan moral diharuskan melakukan langkah-langkah yang beradab. PSSI langsung menggelar rapat Komite Eksekutif, (Exco), seusai pengumuman Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, rapat ini untuk menyikapi sikap federasi. TGIPF sudah membereskan tugasnya. Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, setelah beberapa hari melakukan investigasi dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Setidaknya ada 9 rekomendasi dan beberapa kesimpulan buat PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Panitia Pelaksana, Panpel, Security Officer, aparat keamanan, dan supporter. Dari 9 rekomendasi, salah satunya meminta Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan seluruh anggota Exco, kondisi ini jelas menjadi guncangan buat PSSI, apalagi ada rekomendasi menggelar Kongres Luar Biasa, KLB, demi mengganti kepengurusan federasi. Diketahui kemudian, PSSI menggelar rapat, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi hal itu kepada awak media. "Nanti dulu ya, kami mau rapat Exco dahulu," kata Yunus Nusi saat ditemui di kantor PSSI di kawasan GBK Arena, Jakarta, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. TGIPF adalah tim yang dibentuk khusus oleh pemerintah dalam rangka mengusut terjadinya tragedi Kanjuruhan. Pemerintah meminta untuk evaluasi total sistem penyelenggaraan sepak bola Indonesia lantaran 132 orang tewas dari kubu supporter Arema FC, Aremania. Mengingat begitu banyaknya korban jiwa dan korban luka, pemerintah pun menghentikan sementara kegiatan sepak bola. Kehadiran TGIPF sebenarnya adalah bentuk intervensi pemerintah, namun sudah mendapat restu dari FIFA. Oleh karena itu, intervensi pemerintah kali ini tak akan berbuah sanksi dari FIFA. Selain TGIPF, PSSI juga berkolaborasi dengan FIFA AFC untuk membenahi sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.